Jangan bekerja sama dengan saman atau dukun. Mendatangi dukun dan bertanya padanya, maka 40 hari solatnya nggak diterima. Percaya sama ucapan dukun maka kafir. Nauzubillah min dzalik. Jangan percaya dengan dukun sekalipun penampilannya tidak berbusana dukun. Dukun gitu kan, itu cuman di Indonesia saudara-saudaraku. Kata dupa atau kemenyan langsung ke dukun itu cuman di Indonesia. Jenengan boleh buktikan, beli film horornya barat Dracula, nggak mungkin ada kemenyannya. Ada Dracula pakai menyan? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi dupa atau kemenyan itu jadi istilahnya kita langsung ke dukun, karena dari kita kecil disuguhi film di layar televisi atau layar bioskop itu ya, layar kaca atau yang nggak kaca gitu. Sekarang layar nggak kaca lagi kan ya. Layar apapun yang disuguhkan, entah sinetron, entah film, itu kalau udah urusannya dukun langsung dupa dan kemenyan. Betul. Urusannya setan malam Jumat, kurang ajar kan? Gak ada setan keluar malam minggu, heran saya. Padahal malam minggu itu banyak setan keluyuran, gentayangan. Kalau malam Jumat itu malaikat pada keluyuran ke masjid-masjid, ke pemakaman, itu malaikat. Karena malam Jumat itu sunnah ziarah kubur, kan begitu. Tapi dibuat malam Jumat itu tuyul, malam Jumat itu pocong, malam Jumat kuntilanak, betul kan ya? Seperti itu. Si manis jembatan Ancol malam Jumat, kan begitu. Jembatan Semanggi nggak ada ya, ada tenang, sama Ancol jauh. Nah ini malam Jumat dupa menyan langsung dukun gara-gara film. Jadi film ini begitu urusan, contoh acara ngirim ngelarung misalnya sesajen ya, sajen, nanti yang bagian begitu dupa ditunjukkan. Jadi kesannya dupa ini untuk mengantar berhala ya, untuk sesembahan berhala. Dupa ini untuk dukun ya, dupa ini untuk para normal. Padahal ya, dupa itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan kebiasaan orang-orang waras sejak zaman dahulu sampai sekarang. Artinya para raja, para bangsawan, orang-orang pinter itu semua pakai dupa dan kemenyan. Makanya Indonesia ini eksportir gaharu dari zaman dahulu kala, dari zaman kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya loh, ekspor yang namanya kayu gaharu lewat jalur sutra. Tahu jalur sutra? Nggak ngerti? Cari di Google, jangan nanya sama saya. Lewat jalur sutra. Nih, langsung dibakar ya. Sini. Menyannya Pak, sini menyan. Ini tadi ini Pak ya. Ini. Iya Pak, sini. Ya, kasih. Saya mau jadi dukun semula. Tenang Pak itu. Ya. Masa ada dukun wadahnya seperti ini? Ya. Ini tempatnya namanya mibkhoroh. Yang dibakar namanya bukhur kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Rasul ini mijmaroh. Tempatnya namanya mijmaroh. Ya, prosesnya perbuatannya namanya istijmar. Istijmar itu mengasapi diri dengan wewangian. Itu namanya istijmar. Kalau bahasa Indonesianya itu membakar dupa atau kemenyan. Ini silahkan yang tonton saya. Ini sunnah Nabi, bukan sunnah dukun. Paham? Nah, dukun itu melihat sunnah Nabi ini mendatangkan manfaat. Ternyata bangsa-bangsa yang halus, terima kasih Mas Edwin, bangsa yang halus itu jin-jin, itu kalau mencium aroma yang wangi mereka berdatangan, seneng. Makanya dukun juga tiru-tiru pasang aroma tertentu. Cuman aromanya dukun itu kalau dipasang, yang datang itu ya modelnya yang seperti dukunnya. Paham ya maksudnya ya? Kalau yang ini wangi lain, ini namanya dupa atau menyan yang di majelis-majelis, di maulid, di solawat, di temanten. Kemudian orang meninggal dunia disuruh ngukupi, ada semua nanti dalilnya itu. Itu semua ajaran Rasulullah SAW. Jangan disamakan.
Jangan bekerja sama dengan saman atau dukun. Mendatangi dukun dan bertanya padanya, maka 40 hari sholatnya nggak diterima. Percaya sama ucapan dukun maka kafir. Nauzubillah min dzalik. Jangan percaya dengan dukun sekalipun penampilannya tidak berbusana dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi araf atau dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak akan diterima dirinya sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i berkata yang artinya jika kita melihat seorang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, maka janganlah terperdaya olehnya hingga kalian menimbang perkataannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diungkapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari dia mengatakan, Aisyah berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para kain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, mereka tidak benar atau batil. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para kain itu terkadang menceritakan sesuatu yang menjadi kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah sesuatu kalimat dari jin. Jin mencopet kalimat itu lalu membisikkannya pada telinga wali kekasihnya seperti perkotekan ayam. Kemudian para kain itu mencampur pada kalimat itu lebih dari Jangan bekerja sama dengan saman atau dukun. Mendatangi dukun dan bertanya padanya, maka 40 hari sholatnya nggak diterima. Percaya sama ucapan dukun maka kafir. Nauzubillah min dzalik. Jangan percaya dengan dukun sekalipun penampilannya tidak berbusana dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi araf atau dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak akan diterima dirinya sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i berkata yang artinya jika kita melihat seorang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, maka janganlah terperdaya olehnya hingga kalian menimbang perkataannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diungkapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari dia mengatakan, Aisyah berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para kain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, mereka tidak benar atau batil. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para kain itu terkadang menceritakan sesuatu yang menjadi kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah sesuatu kalimat dari jin. Jin mencopet kalimat itu lalu membisikkannya pada telinga wali kekasihnya seperti perkotekan ayam.